Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sabarudin B., S.Hud, M.Hud, dosen Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Hairun Ternate. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengelolaan konflik sumber daya hutan. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil, yakni semester 5, dengan kode mata kuliah PKH 64662. dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep, jenis, dampak, tipologi, dan dinamika konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan, serta strategi peace building dan penyelesaian konflik. Seluruh materi dikaji melalui pendekatan studi kasus nyata di bidang kehutanan, agar mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan persoalan konflik yang benar-benar terjadi di lapangan. Adapun CPL mata kuliah ini, yang pertama, kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, yang kami integrasikan melalui pembahasan konflik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Kedua, kemampuan mengaplikasikan IPTEX secara berkelanjutan yang diwujudkan melalui pendekatan ilmiah dalam menganalisis konflik kehutanan. Ketiga, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang dilatih melalui kajian kasus nyata konflik kehutanan. Keempat, tanggung jawab dan supervisi kerja kelompok yang diterapkan melalui tugas kolaboratif mahasiswa. Dan yang terakhir, kemampuan manajerial dalam memberikan solusi pengembangan kehutanan yang tercermin dari tugas akhir mahasiswa berupa rancangan strategi penyelesaian konflik. Berdasarkan CPL tersebut, kami rumuskan 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang tersusun secara bertahap. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, teori, dan jenis konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis dampak, tipologi, dan dinamika konflik berdasarkan data dan kasus nyata. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang, mempresentasikan, dan mengevaluasi strategi peace building serta penyelesaian konflik kehutanan secara kolaboratif dan bertanggung jawab. Materi pembelajaran mencakup konsep dan teori konflik, jenis-jenis konflik, dampak konflik, tipologi konflik, dinamika konflik, hingga peace building dan penyelesaian konflik kehutanan. Dalam pelaksanaannya, kami memanfaatkan laman virtual kelas Unhair dan Zoom untuk pembelajaran daring, serta LCD, proyektor laptop, dan papan tulis untuk perkuliahan tatap muka. Materi ini bersumber dari referensi utama, diantaranya buku yang saya buat sendiri, buku tentang pengelolaan konflik sumber daya hutan yang dipublikasikan oleh The Publish, kemudian karya Hidayat tentang pengelolaan hutan lestari, dan dilengkapi referensi pendukung dari CIFOR dan Kementerian Kehutanan untuk memastikan materi tetap relevan dengan perkembangan isu kehutanan terkini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan perdana mata kuliah tentang pengelolaan konflik sumber daya hutan ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, karena ini pertemuan perdana, jadi seperti biasa di mata kuliah yang lainnya, hari ini materi mungkin mencakup 2 saja, tapi di awal kita akan melakukan kontrak perkuliahan. Jadi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang belum mengenal saya,
Saya Sabrudin B. Shut M. Hut. Untuk mata kuliah pengelolaan konflik ini itu diampu oleh 2 orang dosen, saya sendiri di pertemuan 1 sampai pertemuan 8, dan pertemuan selanjutnya diampu oleh Pak Mahdi Tamrin, SP, MSI. Selanjutnya, di sini sudah ada nama-nama teman-teman sekalian, jadi bisa saya absen satu persatu ya? Boleh, Pak. Boleh. Sekalian memperkenalkan diri dan semester berapa? Bisa? Bisa, Pak. Ada semester terakhir di sini kah? Terada ya? Terada. Semua semester muda kayaknya semua ini. Saya absen satu persatu ya, angkat tangan. Agenda hari ini ada 4. Yang pertama kontrak perkuliahan, kemudian yang kedua rencana pembelajaran semester, yang ketiga kita akan membahas 2 materi yang saya sebutkan di awal pertemuan tadi terkait ciri-ciri konflik dan teori konflik. Seperti itu. Jadi kontrak perkuliahan yang pertama, hak dan kewajiban mahasiswa. Hadir minimal 80% dari total pertemuan. Jadi selama 16 kali pertemuan itu minimal kehadiran 80% dari total pertemuan. Kemudian mengumpulkan tugas sesuai tenggat waktu. Tugas dikumpul di laman virtual class. Kemudian saya harapkan teman-teman aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Untuk tatib kelas, keterlambatan ditoleransi maksimal 15 menit. Kemudian saya harapkan untuk handphone bisa di mode senyap saat di kelas. Kalau umpamanya ada pacarnya mau chat atau mau telepon, bilang tunggu saya lagi belajar dulu tentang konflik supaya konflik perasaan bisa diminimalisir. Asik sekali. Oke, ayo coba serius-serius, kita santai serius ya. Kemudian diskusi dilakukan dengan saling menghargai pendapat. Ketidakhadiran, ini yang teman-teman ini yang biasa aktif kegiatan di luar. Saya masalah kalian aktif di luar, tapi mesti disertai dengan keterangan resmi ya, minimal surat lah, seperti itu. Kemudian selanjutnya komponen penilaian di sini ada 5 komponen penilaian saya. Yang pertama kehadiran dan partisipasi bobotnya 15%. Di sini saya selain dari kehadiran kalian, saya juga menilai dari keaktifan dan diskusi di kelas. Kemudian tugas dan kuis 20%. Tugasnya individu maupun kelompok dan itu kalian masukkan di virtual class. Selanjutnya UTS, UAS, UTS itu 15% dan UAS 25%. Yang terakhir ini proyek studi kasus 25%. Jadi kami bagi untuk pengelolaan konflik itu ada 2 lokasi yang kita jadikan proyek studi kasus. Yang pertama Kelurahan Tabona sama Kelurahan Moya. Dua-duanya itu model PS. Dibagi 2 kelompok untuk di pertemuan 1 sampai 8 kita akan fokus di Kelurahan Tabona, KTH Tabona Sigaro, kelompok tani hutan Tabona Sigaro. Kemudian pertemuan 9 sampai 16 itu Pak Mahdi di area PS Kelurahan Moya ya. Sudah ada pernah ke Moya? Pernah? Bawa pacar kape? Atau sendiri? Teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian rencana pembelajaran. Jadi selama pertemuan kita ini, kita akan membahas 6 tema terkait mengenai konflik pengelolaan hutan. Yang pertama konsep dan teori konflik. Jadi hari ini kita akan membahas itu konsep dan teori konflik. Kemudian jenis-jenis konflik. Kemudian dampak konflik. Tipologi konflik, kemudian dinamika konflik, serta yang terakhir peace building dan penyelesaian konflik. Di pertemuan ke-6 ini nanti saya bagi 2, yang tadi saya jelaskan ini nanti masuk dalam mode project case study kita. Jadi laporannya ada 2, satu di KTH Tabona Sigaro di Kelurahan Tabona sama satu di Kelurahan Moya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk kontrak perkuliahan? Aman ya? Jelas ya? Siap, oke lanjut. Dari gambar ini menunjukkan tentang apa? Tawuran antar 2 kelompok, Pak. Ini? Ini? Perdebatan.
Dari gambar pertama terkait tentang tawuran. Ini pertentangan dua orang. Terus yang ini yang dibawa percekcokan. Kalau kalian tarik benang merahnya, kira-kira itu mengenai apa? Perbedaan pendapat. Ada yang lain? Konflik. Konflik. Jadi, ketiga gambar ini bisa kita simpulkan bahwa ini tentang konflik. Menurutmu, dari ketiga gambar ini, apa yang kau bisa definisikan tentang konflik itu? Konflik itu perkelahian antara dua individu. Perkelahian antara dua individu? Dua individu saja? Kalau ini yang banyak? Berarti bisa dua individu, bisa juga? Artinya bisa lebih dari dua. Oke. Ya, sebelum kita mengetahui apa itu konflik, terlebih dahulu kita mengetahui secara etimologi dan terminologi. Jadi, konflik itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Dua kata yang menyusun satu kata. Jadi berasal dari bahasa Latin. Yang pertama, dia kon dan figure. Dua kata digabungkan menjadi configure, yang artinya berbenturan atau saling memukul. Betul tadi yang dia bilang, siapa namanya tadi? Jaidin yang paling tampan. Jadi konflik itu adalah interaksi dua orang atau lebih. Jadi poinnya di situ. Jadi kalau ada dua orang atau lebih, itu bisa dinamakan konflik, toh? Benturan. Jadi secara umum, konflik adalah proses interaksi sosial antara dua pihak atau lebih yang menyadari adanya perbedaan tujuan, kepentingan, nilai atau pandangan, sehingga masing-masing pihak berupaya mempertahankan atau memperjuangkan posisinya. Jadi dua orang ini sama-sama menurutnya benar, tapi saling bertentangan sehingga melahirkan yang namanya konflik. Bisa seperti itu ya. Jadi definisinya ada dua orang yang saling bertikai atau lebih, mempertahankan suatu pendapat, seperti itu. Sifatnya konflik itu yang mesti kalian ketahui, dia dinamis. Konflik bisa mereda, bisa juga meningkat, dan bisa berubah bentuk seiring waktu dan konteksnya. Konflik bisa mereda, bisa meningkat seperti contohnya pola pengelolaan hutan di zaman sebelum reformasi. Polanya itu kan kawasan hutan hanya dikelola oleh dua. Yang pertama hutan yang memiliki individu, dalam hal ini hutan hak. Yang kedua hutan yang dikelola oleh institusi, dalam hal ini hutan negara. Tapi karena model pengelolaan hutan sebelum reformasi seperti itu, akhirnya melahirkan yang namanya konflik-konflik tenurial di dalam kawasan hutan. Orang yang dahulu tinggal sudah berpuluh-puluh tahun harus keluar karena mereka disinyalir bahwa itu area kawasan hutan, sehingga terjadilah yang namanya konflik-konflik kawasan hutan tersebut. Setelah era reformasi, karena pemerintahan di zaman Jokowi, khususnya di pemerintahan zaman Jokowi melihat bahwa untuk menyelesaikan konflik yang sudah berpuluh-puluh tahun, mesti kita buat suatu kebijakan yang bisa melegalkan mereka untuk mengelola kawasannya. Apalagi mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun dalam kawasan hutan tersebut. Lahirnya lah kemudian yang namanya model perhutanan sosial yang 5 skema. Itu yang tadi yang saya maksud bahwa konflik bisa mereda, bisa juga meningkat. Kemudian konflik itu bisa berubah bentuk seiring waktu dan konteks. Seperti di Halmahera. Dulu konfliknya berbicara tentang siapa yang, dulu kan masih ada yang namanya model HPH yang Barito punya toh di Halbar kan. Yang mereka dikasihkan konsensus pengusahaan hutan untuk dikelola, untuk kayunya diambil. Dulu sebelum adanya hilirisasi yang lagi marak ini. Konfliknya dulu tentang pohon atau log, sekarang berubah. Konfliknya sekarang tentang tambang, karena perubahan pola suatu kawasan atau areal. Kalau dulu kawasannya pohon saja, produknya timber, sekarang sudah berubah. Sekarang produknya tambang, mungkin seperti itu. Selanjutnya,
apa saja ciri-ciri dari konflik itu? Ciri-ciri dari konflik itu ada 6. Yang pertama, yang seperti dia sebutkan tadi Jahidin, melibatkan dua pihak atau lebih, di mana terjadi antar individu, kelompok, komunitas, maupun institusi. Kemudian yang kedua, ada perbedaan kepentingan. Jadi setiap pihak memiliki kepentingan yang tidak sejalan satu sama lain. Jadi dua orang ini yang saling bertikai tidak memiliki kepentingan yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat interaksi yang berlawanan, sehingga muncul dalam bentuk sikap, tindakan, atau komunikasi yang saling bertentangan. Seperti seumpamanya sudah dilarang mengambil pohon di dalam kawasan hutan ini, tapi ternyata ada orang-orang mengambil secara ilegal. Mereka interaksinya melakukan perlawanan dengan tidak mengikuti aturan tersebut. Kemudian bersifat laten atau manifest. Laten atau manifest itu bisa bersifat tersembunyi, tampak maupun terbuka atau nyata. Kelima, bersifat dinamis. Intensitasnya dapat merubah, meningkat, mereda, atau bertransformasi. Yang terakhir, keenam, berpotensi fungsional dan disfungsional. Ini bisa mendorong perbaikan tata kelola, namun juga bisa merusak hubungan sosial. Maksudnya di sini, konflik itu jika dikelola dengan baik, itu bisa bersifat menguntungkan. Tapi kalau konflik tidak dikelola dengan baik, itu bisa merugikan. Contohnya, konflik antar yang kemarin Piala Dunia, apa? Argentina sama Spanyol. Kan banyak tuh saya lihat di Ternate pendukung dari Brasil, siapa lagi? Inggris, Jerman, keluar mendukung Spanyol. Akhirnya Argentina banyak lawannya nih. Dari XX yang sudah keluar 16 besar, 8 besar. Mungkin seperti itu ya, analogi sederhananya. Ada di sini pendukungnya Argentina? Tidak ada. Jadi sini pendukungnya Ronaldo semua ya? Oh, Ronaldo ya. Siap. Oh ya, kita lanjut. Ya, kemudian jadi apa sebenarnya konflik sumber daya hutan itu? Jadi, konflik sumber daya hutan adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih terkait klaim akses, penguasaan atau pemanfaatan lahan dan hasil hutan yang muncul akibat tumpang tindih kepentingan ekonomi, sosial, ekologi, dan kebijakan. Apa itu tenurial? Sengketa kepemilikan dan penguasaan lahan. Ekonomi, perebutan manfaat ekonomi hasil hutan, tambang HBK, kayu, dan lain sebagainya. Ekologis, konflik antar eksploitasi dan konservasi. Pertentangan, seumpamanya mungkin orang yang ingin menjaga alamnya, tapi karena ada aturan diberikan kebijakan oleh pemerintah sehingga tambang masuk, seperti itu. Konflik ekologis. Kemudian yang terakhir kebijakan, ketidaksesuaian regulasi antar level pemerintahan. Pemicunya apa? Ya, yang pertama tumpang tindih klaim lahan dan batas kawasan. Yang kedua, ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan. Ini juga bermasalah ini kalau akses orang yang berada di sekitar kawasan tersebut diganggu, pasti akan berkonflik. Karena ini berkaitan dengan urusan perut. Seperti itu. Kemudian perubahan kebijakan tata ruang dan perizinan. Ini kan juga biasa terjadi di pemerintahan kita. Kadang antar aturan kementerian itu berbeda satu sama lain dan biasa saling berbenturan. Kemudian kepentingan ekonomi dan klasteran ekologi. Yang terakhir, ya ini lemahnya pengakuan hak masyarakat adat. Di Halmahera kira-kira ada masyarakat adat tak ada? Hah? Apa tuh? Togutil? Hah? Togutil? Kira-kira itu masuk masyarakat adat atau tidak menurut aturan kebijakan pemerintahan Indonesia? Hah? Tidak? Menurutmu? Menurut saya masuk, Pak. Masuk? Karena dia masuk ke dalam adat Tobelo. Adat Tobelo. Coba nanti, siapa lagi namanya? Fadlan. Kalau saya buatkan tugas tersendiri, cari tentang definisi masyarakat adat terkait kebijakannya dan apa kategorisasinya ya. Dan kita akan diskusikan minggu depan. Oke. Untuk mengenai masalah Togutil masuk masyarakat adat atau tidak, kita diskusikan minggu depan. Menarik itu.
Kemudian lanjut. Jadi di sini sebenarnya ada banyak sekali perspektif teori tentang konflik itu sendiri. Tapi di sini kami hanya mengacu 4 saja. Yang pertama, teori konflik klasik dari Karl Marx. Tahu tuh Karl Marx tuh? Anak-anak yang biasa demo ini pasti tahu ini. Jahidin tahu Jahidin pasti tahu ini. Borjuasi sama proletar, kapitalis sama apa Jahidin? Kapitalis sama apa? Buruh, ya. Jadi teori konflik klasik Karl Marx dia mengatakan bahwa konflik lahir dari ketimpangan kepemilikan alat dan sumber produksi antar kelas. Jadi Marx melihat bahwa masyarakat itu terdiri dari 2 kelas. Ada yang ada kelas yang memiliki alat-alat produksi dan ada yang tidak. Dia bagi menjadi borjuasi sama proletariat. Teori konflik struktural. Ini Ralph Dahrendorf. Dahrendorf mengatakan bahwa konflik muncul dari distribusi otoritas dan posisi yang tidak setara dalam struktur sosial. Ini terjadi karena ada struktur-struktur dalam masyarakat itu. Ada struktur kayak umpamanya ada ketua, ada anggota, ada atasan, ada bawahan. Kita bahas juga nanti nih selama 16 kali pertemuan. Kemudian teori kebutuhan manusia John Burton. Konflik terjadi ketika kebutuhan dasar manusia, identitas, keamanan, pengakuan tak terpenuhi. Kenapa banyak di Maluku Utara khususnya konflik terjadi itu pasti di daerah-daerah lingkar tambang. Kita akan membahas teori kebutuhan manusia. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, teori ekologi politik, political ekologi. Konflik dipicu oleh ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Jadi ada orang yang memiliki akses untuk menentukan kebijakan, ada orang yang tidak bisa memiliki akses untuk menentukan kebijakan, tapi dia berada pada lokasi tersebut. Nanti kita bahas tentang teori ekologi politik, dan ini penting karena berkaitan dengan pengelolaan konflik sumber daya hutan, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, siap, Jahidin. Ingin bertanya, Pak? Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dedi Jepulawi. Ya. Pertanyaan saya ini adalah bagaimana konflik kepentingan itu dapat terjadi di Maluku Utara. Contoh kasusnya yaitu di mana itu berbenturan dengan masyarakat adat, yaitu masyarakat Suku. Ya. Nah, dalam segi kekuasaan yaitu antara pemerintah pusat dalam struktur pemerintah ada pemerintah daerah dan juga konflik antara masyarakat adat atau masyarakat hutan adat itu sendiri. Oke. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Kenapa bisa terjadi? Itu bisa kita masuk pada teori dari Karl Marx. Fokusnya pada ketimpangan penguasaan alat produksi atau bisa juga masuk dalam struktur dari Dahrendorf, konflik struktur dari Dahrendorf. Kita bisa menganalisis melihatnya di situ bahwa ada orang yang memiliki alat-alat untuk berproduksi dan ada orang yang memiliki akses struktur kebijakan yang legal dipandang oleh negara. Sehingga terjadilah konflik antara perusahaan dan masyarakat lingkar tambang. Jadi setiap area atau kawasan yang ada kandungan mineralnya pasti akan menjadi perebutan. Itu yang saya pahami. Sama seperti cumanya analogi sederhananya, di mana ada gula, di situ pasti banyak diperebutkan oleh semut. Seperti itu. Ya, itu saja. Ada yang lain? Tuh, terada ya? Oke. Jadi, tugasnya untuk minggu depan, cari satu contoh berita konflik sumber daya hutan di Indonesia. Kemudian, sebelum kita masuk di pertemuan selanjutnya minggu depan, saya akan memberikan materinya, paling lambat hari Senin. Kalian baca dulu sebelum kalian masuk ya, supaya kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi mengenai konflik itu sendiri. Itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.